Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan cos 8x sama dengan cos 4 per 5 pi pada interval 0 sampai pi adalah. Nah, karena dalam soal dalam bentuk radian, maka untuk penyelesaian pun harus dalam bentuk radian. Maka pertama, seperti biasa, kita tulis kembali ya. Cos 8x sama dengan cos 4 per 5 pi. Maka alfanya adalah 4 per 5 pi. Nah, kita ingat rumus untuk cos x sama dengan cos alpha, yaitu x sama dengan alpha ditambah k kali 2 pi, atau x sama dengan negatif alpha tambah k kali 2 pi. Kita tulis di sini berdasarkan rumus tersebut, 8x sama dengan alfanya adalah 4 per 5 pi, 4 per 5 pi ditambah K dikali 2 pi, seperti itu. Atau nah, ini kita pindahkan dulu. X sama dengan X di sini kan 8x ya, berarti di sini 8x sama dengan alfanya negatif 4 per 5 pi, karena berdasarkan rumus ini negatif alfa, ditambah K dikali 2 pi. Nah, sekarang kita coba sederhanakan. Supaya x-nya tunggal, berarti kedua ruas kita kalikan dengan 1 per 8. Sehingga x sama dengan 4 per 5 pi dikali 1 per 8 ditambah k kali 2 pi dikali 1 per 8. Atau x sama dengan negatif 4 per 5 pi dikali 1 per 8 ditambah k kali 2 pi kali 1 per 8. Seperti itu. Kemudian x sama dengan, kita lakukan operasi aljabar, 4 pi kali 1 itu 4 pi ya. 4 pi per 5 kali 8 adalah 40 ditambah k kali 2 pi dikali 1. Ingat ya, meskipun ini sebetulnya ini ada penyebutnya, yaitu per 1. Jadi kalau perkalian dalam pecahan itu adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi nggak boleh k kali 2 pi kali 1, k kali 2 pi kali 8 lagi nggak boleh, karena ini di bawahnya ada per 1. Sehingga kita kalikannya yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah, atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi k kali 2 pi kali 1 yaitu k kali 2 pi, kemudian 1 kali 8 itu adalah 8. Nah, atau x sama dengan, ini juga sama cara pengerjaannya, negatif 4 pi kali 1 berarti negatif 4 pi per 5 kali 8, 40 ditambah k kali 2 pi per 8. Seperti itu. Nah, karena ini masih bisa disederhanakan, kita coba sederhanakan. Yang atas bagi 4, yang bawah pun bagi 4, sehingga 1 per 10 pi ditambah yang ini atas bagi 2, yang bawah bagi 2, jadi k dikali 1 per 4 pi, atau x sama dengan, ini juga sama, negatif 1 per 10 pi ditambah 1 per k, maksudnya k kali 1 per 4 pi. Sampai sini Ibu kira kalian dapat memahaminya. Nah, sekarang setelah x-nya sudah tunggal, kita misalkan ya, untuk k sama dengan 0 terlebih dahulu. Maka x sama dengan 1 per 10 pi ditambah 0 kali 1 per 4 pi. Gitu. Jadi 1 per 10 pi ditambah 0 kali ini kan pasti hasilnya 0. Jadi 1 per 10 pi. Karena di sini yang dimintanya itu adalah interval dari 0 sampai dengan pi. Nah, berarti kalau pi di sini koefisiennya berapa? 1 ya. Sehingga kita cek apakah 1 per 10 pi ini ada di antara 0 sampai pi atau tidak. Caranya,
1/10 pi kita buat aja ke dalam desimal. 1/10 pi itu berarti kan 0,1 pi ya. Nah, apakah 0,1 ini ada di antara 0 sampai 1? Jika ada berarti dia memenuhi. Karena 0,1 ada di antara 0 sampai 1, maka 1/10 pi adalah memenuhi. Seperti itu caranya. Kemudian yang satu lagi, atau X sama dengan negatif 1/10 pi ditambah 0 kali 1/4 pi sama dengan negatif 1/10 pi ditambah 0. Hasilnya adalah negatif 1/10 pi. Nah, karena negatif itu tidak ada pada interval, maka dia juga tidak memenuhi. Karena interval yang diminta itu 0 sampai 1 pi, artinya positif, berarti kalau negatif berarti tidak memenuhi. Sekarang kita coba lagi untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 1/10 pi ditambah 1 kali 1/4 pi sama dengan 1/10 pi ditambah 1/4 pi. Ingat ya, untuk perkalian pecahan seperti ini, karena 1 di sini dia punya penyebut yaitu 1, ini tuh sama aja dengan 1/1, maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atau yang di atas kali yang di atas, yang bawah kali yang bawah. Jadi 1 kali 1, 1, 1 kali 4 itu 4, sehingga 1/4 pi. Nah, sekarang tinggal operasi pecahan biasa. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Kira-kira KPK dari 10 dan 4 itu berapa? 20 ya? Nah, KPK-nya itu adalah 20. Kemudian kita lakukan operasi pecahan. 20 bagi 10, 2 kali 1, 2, yaitu 2 pi. Ditambah 20 bagi 4, 5, 5 kali 1, 5, berarti 5 pi. Sehingga hasilnya adalah 7/20 pi. Seperti itu. Nah, apakah 7/20 pi ini ada di antara interval 0 sampai pi? Kira-kira ada atau tidak ya? Nah, untuk menentukan ada atau tidaknya, kita buat aja ke dalam bentuk desimal. Kan 7 dibagi oleh 20 ya. Jadi ini 70, ini 0,70 bagi 20 kan 3, 3 kali 20, 60. Sehingga sisanya 100 bagi 25. Nah, 0,35 ini apakah ada di antara 0 sampai pi? Ada, berarti dia memenuhi. Gitu. Kemudian untuk yang satu lagi, atau X sama dengan negatif 1/10 pi ditambah 1 kali 1/4 pi. Itu sama aja sama dengan negatif 1/10 pi ditambah 1/4 pi. Jadi X sama dengan, samakan lagi penyebutnya oleh 20. 20 bagi 10, 2 kali negatif 1 pi, jadi negatif 2 pi ditambah 20 bagi 4, 5, 5 kali 1 pi itu 5 pi, jadi hasilnya adalah negatif 2 pi ditambah 5 pi. Artinya punya utang 2 dibayar 5, berarti kembaliannya adalah 3/20 pi. Nah, apakah 3/20 pi ini ada di antara 0 sampai 180 derajat? Ada, jadi dia memenuhi. Untuk menentukannya kalian bisa coba cara yang tadi. Sekarang kita coba untuk K sama dengan 2. Maka X sama dengan 1/10 pi ditambah 2 dikali 1/4 pi. Maka sama dengan 1/10 pi ditambah, ini juga ingat ya, di sini kan 2/1. 2 kali 1, 2/4 pi. Nah, sekarang tinggal kita samakan lagi aja penyebutnya oleh 20. 20 bagi 10, 2 ya. 2 kali 1, 2 kali pi, 2 pi. Kemudian 20 bagi 4, 5. 5 kali 2 itu 10 pi. Sama dengan 12 pi per 20. Ini juga masih memenuhi. Kemudian, atau yang satu lagi, X sama dengan negatif 1/10 pi ditambah 2 kali 1/4 pi. Maka sama dengan negatif 1/10 pi
ditambah 2/4 pi. Nah, samakan lagi penyebutnya seperti tadi. Berarti 20 bagi 10 kan 2. Kali negatif 1, negatif 2 pi, ditambah 20 bagi 4, 5. 5 kali 2, 10 pi. Hasilnya adalah 8/20 pi. Ini juga masih memenuhi. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk K sama dengan 3. Maka X sama dengan 1/10 pi ditambah 3 kali 1/4 pi sama dengan 1/10 pi ditambah, ini juga sama ya, ini kan 3/1 berarti yang atas kayak yang atas, yang bawah kali yang bawah. 3 kali 1, 3, di sini kan ada 1 kali 4, 4 pi, jadi 3/4 pi. Kita lakukan menyamakan penyebut oleh 20 bagi 10, 2 kali pi, 2 pi, 20 bagi 4, 5 kali 3, 15 pi. Jadi 17/20 pi. Nah, ini juga memenuhi. Kemudian X sama dengan negatif 1/10 pi ditambah 3 kali 1/4 pi. Berarti sama dengan negatif 1/10 pi ditambah 3/4 pi. Ibu rasa ini udah jelas. Sama dengan, kita samakan lagi penyebutnya oleh 20. Jadi negatif 2 pi ditambah 20 bagi 4, 5 kali 3, 15 pi. Jadi hasilnya adalah 13/20 pi. Ini juga masih memenuhi. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 4, apakah masih memenuhi atau tidak. X sama dengan 1/10 pi ditambah 4 dikali 1/4 pi sama dengan 1/10 pi ditambah 4 kali 1, 4 ya. Jadi 4/4 pi. Nah, kita samakan penyebutnya oleh 20. 20 bagi 10, 2 kali 1, 2 pi, ditambah 20 bagi 4, 5 kali 4, 20 pi. Hasilnya adalah 22 pi/20. Nah, ini sama aja dengan 2/20 pi. Ternyata dia lebih dari 1. Berarti tidak memenuhi. Seperti itu. Untuk yang ini, X sama dengan 1/10 pi ditambah 4 kali 1/4 pi. Maka sama dengan 1/10 pi ditambah, kan di sini 4/1 ya. Jadi 4 kali 1, 4. Kemudian 1 kali 4, 4. 4/4 pi. Kemudian kita samakan penyebutnya oleh 20. 20 bagi 10, 2 kali 1, 2 pi ditambah 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20 pi sama dengan 22 pi/20, atau kita sederhanakan 2/20 pi. Kalau kalian tidak tahu bagaimana caranya menjadi seperti itu, jadi kan 22 dibagi 20, hasilnya kan pasti 1 kali 20, 20 dikurangi kan, sisanya berapa nih? 2, sehingga 1, karena sisanya 2, 2/20. Itu caranya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang satu lagi, atau X sama dengan negatif 1/10 pi ditambah 4 kali 1/4 pi. Caranya sama kayak tadi, negatif 1/10 pi ditambah 4/4 pi. Kemudian kita samakan penyebutnya oleh 20. Jadi negatif pi ditambah, maksudnya negatif 2 pi, karena dari 20 bagi 10 itu kan 2 kali negatif 1 berarti negatif 2 pi. 20 bagi 4, 5 kali 4, 20 pi. Hasilnya adalah 18/20 pi. Ini masih memenuhi karena kurang dari 1 gitu, karena negatif 2 ditambah 20 pi hasilnya adalah 18 pi. Nah, jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan tersebut
adalah 1/10 pi, kemudian 3/20 pi, kemudian 7/20 pi, kemudian 8/20 pi, 12/20 pi, kemudian 13/20 pi, 17/20 pi, dan 18/20 pi. Itulah himpunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri nomor 2.